Hai guys, berjumpa kembali dengan Dirga di sini dalam segmen 30 Days Challenge Talking in Front of Camera. Aku udah kehabisan topik guys. Jadinya aku mau mencoba membahas fenomena yang terjadi belakangan ini. Yang mau aku bahas itu tentang government shutdown pemerintahan federal Amerika Serikat tahun 2025. Jadi pada tanggal 30 September adalah menjadi deadline untuk pemerintahan Amerika Serikat untuk menentukan undang-undang anggaran per tahun fiskal. Sedangkan pada saat itu tidak tercapai mufakat untuk undang-undang anggaran tahun depan, yaitu undang-undang tahun 2026. Jadinya tanggal 1 Oktober 2025 pukul 00.01 pemerintah Amerika Serikat memberlakukan government shutdown. Apa itu government shutdown? Government shutdown adalah kondisi di mana pemerintahan federal Amerika Serikat tidak mempunyai anggaran untuk menjalankan fungsinya. Jadinya, jika tidak ada anggaran, maka pekerja-pekerja federal tidak akan mendapatkan gaji. Jadinya, yang menjadi perdebatan anggota parlemen adalah tentang budget yang semakin gendut dari tahun ke tahun. Parlemen Amerika didominasi oleh dua partai, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Untuk tahun ini, presidennya adalah Donald Trump, yang berasal dari Partai Republik. Agenda Partai Republik sejak awal pemerintahan Trump adalah melakukan efisiensi pemerintah. Dana-dana yang tidak semestinya keluar akan dipotong. Ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2025. Nah, ketika akan menentukan undang-undang anggaran, kubu Republik ingin menghilangkan dua anggaran, yaitu anggaran kesehatan dan anggaran untuk bantuan untuk keluarga yang kurang mampu. Hal ini menjadi perhatian khusus terhadap kubu Demokrat, karena jika anggaran ini dihilangkan, maka akan banyak warga Amerika Serikat yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan, karena harga untuk fasilitas kesehatan di Amerika Serikat itu terlampau mahal. Jadinya ini yang dijadikan debat kusir lah sama mereka. Jadinya kubu Republik ingin menghilangkan ini, kubu Demokrat ingin mempertahankan ini, gontok-gontokan terus sampai melewati deadline. Nah, uniknya, pemerintahan Amerika Serikat tidak membatasi seberapa lama debat penentuan undang-undang, khususnya undang-undang anggaran. Jadinya sangat mungkin terjadi government shutdown. Untuk pemerintahan Trump, ini sudah government shutdown yang ketiga. Kan Trump sudah menjabat 2 kali, dan ini adalah government shutdown yang ketiga. Dan selama pemerintahan US berjalan sejak 1981, ini adalah shutdown ke-15. Jadinya government shutdown bukanlah hal yang baru bagi warga Amerika Serikat. Namun, ini adalah menjadi shutdown terlama. Shutdown dimulai tanggal 1 Oktober dan mereka baru mencapai mufakat anggaran di akhir November. Itu sekitar Oktober-November, 2 bulan tanpa anggaran. Nah, pemerintah 1 hari saja tidak berjalan, sudah chaos kan? Apalagi ini 2 bulan guys. Jadinya yang terdampak di sini adalah ada pekerja federal yang non-esensial dan esensial. Pekerjaan non-esensial seperti petugas kebersihan, penjaga kebun binatang, penjaga taman nasional, mereka langsung di PHK. Sedangkan untuk pekerja esensial seperti penjaga perbatasan, kemudian penjaga trafik lalu lintas udara, mereka harus bekerja namun tanpa gaji. Jadinya gajinya akan dibayarkan ketika undang-undang sudah disetujui. Kurang lebih pekerja non-esensial ada 700.000
dan ada 800.000 pekerja esensial yang terdampak. Wah, coba bayangin guys. Tiba-tiba tanggal 30 September kalian pulang istirahat untuk bekerja, besok tanggal 1 Oktober kalian nggak punya pekerjaan berbanyak. Apa nggak chaos? Wah, aku sangat prihatin sih dengan apa yang dialami oleh pekerja yang terdampak oleh government shutdown ini. Selain pekerja esensial dan non-esensial, ada lembaga pengamatan seperti NASA, kemudian ada layanan mungkin bisa dibilang asuransi kesehatan nasionalnya Amerika juga tidak bisa beroperasi. Jadinya NASA tidak bisa melakukan penelitian lebih lanjut, kemudian lembaga asuransi juga tidak bisa meneruskan bantuan kepada orang-orang yang sakit yang membutuhkan bantuan medis segera, tapi tidak bisa. Tapi syukurnya mereka sudah menemukan mufakat untuk meresmikan Undang-Undang Anggaran tahun 2026. Nggak kebayang sih guys, jadi warga Amerika tiba-tiba nganggur, habis itu demo, pasti chaos sih. Tapi syukurnya anggarannya sudah disetujui dan semoga orang-orang yang terdampak, terutama yang ter-PHK, bisa kembali bekerja. Oke, sekian D8. Pembahasannya agak berat sih, tidak seperti pembahasan ngerol ngidul yang D1 hingga D7 sebelumnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di challenge hari berikutnya. Dadah.